Aku hanya istri kontrak pria Afrika. Tapi akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Ratih tak pernah membayangkan hidupnya akan membawanya sejauh ini, hingga menapakkan kaki di tanah Afrika. Baginya, menjadi tenaga kerja wanita hanyalah jalan pintas untuk menghidupi keluarga di kampung halaman, membayar hutang ayahnya, dan membantu adik-adiknya sekolah. Ia masih ingat jelas betapa beratnya meninggalkan ibunya yang renta, serta adik bungsunya yang menangis tak rela melepas kepergiannya di bandara. Hari-hari di rumah majikannya, seorang pria Afrika kaya raya bernama Malik Diop, berjalan penuh rutinitas. Ratih bekerja dari pagi hingga malam, memastikan setiap sudut rumah mewah itu selalu bersih, rapi, dan harum. Ia tak pernah berani lalai sedikit pun, sebab majikannya terkenal disiplin dan tegas. Namun, di balik ketegasan itu, Malik adalah pria yang sangat menjaga wibawanya. Ia bukan hanya pebisnis sukses, melainkan juga seorang tokoh berpengaruh di lingkungannya, sering menghadiri pertemuan politik dan bisnis tingkat tinggi. Bagi Ratih, majikannya itu bagaikan dua dunia yang terpisah. Di luar rumah, Malik tampak gagah, karismatik, dan dihormati banyak orang. Namun di dalam rumah, ia lebih banyak diam, menyendiri, seolah menyimpan beban yang tak diketahui siapapun. Ratih selalu menjaga jarak, karena ia tahu posisinya hanya seorang pekerja. Hingga suatu sore, semua berubah. Ratih baru saja selesai menata ruang tamu setelah Malik menerima tamu bisnis. Meja marmer masih berkilau, gelas-gelas kristal sudah ia rapikan kembali ke tempatnya. Ketika ia hendak kembali ke dapur, suara berat Malik menghentikan langkahnya. "Ratih," panggil Malik pelan, namun suaranya mengandung ketegasan. Ratih tertegun. Biasanya, majikannya jarang sekali memanggil namanya kecuali ada hal penting. Dengan sedikit gugup, ia menoleh. "Iya, Tuan." Suaranya bergetar halus. Malik menatapnya lama, seakan tengah menimbang sesuatu yang berat. Tatapan itu membuat Ratih merasa kecil, seolah ia bisa ditembus hingga ke dalam pikirannya. "Aku ingin bicara serius denganmu," ucap Malik akhirnya. Ratih mengangguk, meski jantungnya berdetak tak karuan. Ia takut ada kesalahan dalam pekerjaannya. Namun yang keluar dari bibir Malik sama sekali di luar dugaan. "Menikahlah denganku." Waktu seakan berhenti. Ratih membeku di tempat, tubuhnya kaku, telinganya seakan menolak mempercayai kata-kata itu. Ia menatap Malik dengan sorot penuh keterkejutan. Maaf, Tuan. Apa maksud Anda?" Suaranya hampir tak terdengar. Malik menarik napas dalam, lalu duduk di kursi empuknya. Sikapnya tenang, namun tatapannya tegas, tak memberi ruang untuk keraguan. "Aku butuh seorang istri. Bukan karena cinta, tapi karena citra. Dunia bisnis dan politik di sekelilingku menuntutku memiliki pendamping. Aku tidak bisa terus menghadiri acara resmi sebagai pria lajang. Itu akan menurunkan wibawaku. Dan aku melihatmu, Ratih. Kau bisa menjadi sosok itu." Ratih gemetar. Baginya, lamaran seharusnya datang dari cinta, dari hati yang memilih untuk bersama. Bukan sekadar kebutuhan citra. Ia bahkan merasa, ini bukan lamaran, melainkan penawaran. Atau mungkin perintah yang dibungkus kata-kata lembut. "Tuan." Ratih berusaha mencari kata-kata. "Saya hanyalah pembantu Anda. Saya orang biasa. Kenapa saya?" Malik menatapnya dengan tatapan tajam, namun ada ketulusan yang samar di sana. "Justru karena itu. Kau sederhana, kau bersih dari gosip, dan kau bukan wanita yang mengejarku karena harta. Aku sudah terlalu sering melihat wanita yang hanya ingin berada di sampingku demi kekayaan. Kau berbeda,
Ratih. Air mata menumpuk di pelupuk mata Ratih, bukan karena bahagia, melainkan karena bingung. Ia tidak pernah bermimpi menjadi istri seorang pria kaya raya, apalagi dari negeri asing yang budayanya sangat jauh dari tanah kelahirannya. Yang ia pikirkan hanya keluarganya di kampung, hutang yang menumpuk, dan masa depan adik-adiknya. Namun kini, di hadapannya terbentang jalan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Jalan yang penuh tanda tanya. Pikirkan baik-baik, lanjut Malik dengan nada datar. Aku tidak memaksa. Tapi jika kau menerima, hidupmu akan berubah sepenuhnya. Bukan hanya untukmu, tapi juga keluargamu. Ratih menunduk, tubuhnya terasa lemas. Ia tahu, di balik kata, tidak memaksa, itu tersimpan kekuatan besar yang seakan menekan dirinya. Seakan dunia sedang mengarahkan takdirnya ke jalan yang sama sekali tak pernah ia pilih. Dan sore itu, Ratih sadar, hidupnya tidak akan pernah lagi sama. Pernikahan itu berlangsung begitu cepat, jauh dari bayangan romantis yang pernah Ratih simpan diam-diam sejak remaja. Tidak ada bunga-bunga, tidak ada musik lembut, apalagi senyum bahagia dari dua insan yang saling mencintai. Yang ada hanyalah sebuah ruangan sederhana dengan kursi-kursi berlapis kain putih, saksi dari pihak Malik, dan seorang penghulu lokal. Ratih duduk di samping Malik dengan tangan bergetar. Wajahnya tertunduk sepanjang prosesi. Hatinya berontak, tapi pikirannya terus berbisik. Ini demi keluarga di kampung, demi hutang yang harus lunas, demi sekolah adik-adik. Ketika ijab kabul terucap, Ratih merasa jiwanya seakan terlepas sebagian. Sejak detik itu, statusnya berubah. Bukan lagi hanya seorang pembantu, tapi juga istri dari pria yang hampir tak ia kenal hatinya. Setelah semua selesai, Malik tidak menunjukkan ekspresi bahagia. Ia hanya mengangguk singkat, menyalami beberapa koleganya, lalu berjalan keluar dengan langkah tegap. Ratih mengikuti di belakang, seperti bayangan yang terseret tanpa suara. Malamnya, Ratih dipanggil ke ruang kerja Malik. Sebuah ruangan besar dengan rak buku menjulang dan meja kayu hitam mengkilap. Di atas meja, sudah tertata setumpuk dokumen. Malik duduk di kursi kulit, menatap Ratih dengan sorot tajam tapi dingin. Duduklah. Ratih menurut, tangannya meremas kain bajunya sendiri untuk menahan gugup. Ini, Malik menunjuk dokumen itu, adalah perjanjian kita. Aku ingin semuanya jelas sejak awal, tanpa ruang untuk kesalahpahaman. Ratih menelan ludah. Ia tahu, pernikahan ini tidak normal. Namun melihat tumpukan kertas itu, hatinya kembali bergetar. Ia meraih dokumen dan mulai membaca. Setiap kalimat terasa seperti menutup satu demi satu pintu kebebasannya. Pernikahan ini hanya berlaku 1 tahun. Ratih tidak memiliki hak atas harta Malik. Tidak ada hak waris, tidak ada hak atas perusahaan, tidak ada hak tinggal bila masa kontrak usai. Keluarga Ratih di Indonesia tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga. Mereka hanya boleh menerima bantuan ekonomi yang sudah ditentukan Malik. Selama 1 tahun, Ratih wajib mendampingi Malik dalam acara resmi, menjaga nama baik, dan menaati aturan rumah tangga yang ditetapkan Malik. Ratih berhenti membaca, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh pada Malik yang masih duduk tenang, kedua tangannya bertaut di atas meja. Jadi, saya hanya semacam istri kontrak, suaranya parau. Malik mengangguk perlahan. Kau bebas menolak, Ratih. Aku tidak akan memaksa. Tapi bila kau menerima, keluargamu akan mendapat jaminan keuangan. Semua hutang akan kulunasi. Adikmu bisa sekolah setinggi apapun yang ia mau. Hidup mereka akan lebih baik. Pilihan ada padamu. Ratih terdiam lama. Hatinya sakit, seolah dirinya diperdagangkan dengan dalih pernikahan. Namun bayangan wajah ibunya yang renta, adiknya yang tiap malam belajar hanya dengan lampu minyak, dan hutang yang terus menghantui rumah mereka, membuatnya tak kuasa menolak. Dengan tangan bergetar,
ia mengambil pulpen. Sebelum menandatangani, ia menutup mata sejenak dan menarik napas panjang. Ya Allah, jika ini memang jalan MU, kuatkanlah aku, bisiknya lirih. Tinta hitam itu mengalir di atas kertas, menuliskan namanya dengan jelas, Ratih Pramesti. Saat tanda tangan selesai, ia merasa seakan segel telah dipasang di kehidupannya. Malik menggeser dokumen itu, memeriksanya sebentar, lalu menandatangani bagian miliknya dengan tenang. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan selamat. Hanya dingin dan formal, seperti transaksi bisnis. Mulai hari ini, kita terikat oleh perjanjian. Ingat baik-baik, Ratih. Aku tidak mencari cinta. Aku mencari citra. Jika kau patuh, maka semuanya akan berjalan lancar, kata Malik datar. Ratih mengangguk pelan, menahan tangis yang hampir pecah. Malam itu, di kamarnya yang luas namun terasa asing, Ratih duduk di tepi ranjang dengan mata kosong. Gaun pengantinnya sudah ia lepaskan, berganti dengan pakaian sederhana. Di meja kecil, ia menatap selembar foto keluarganya yang selalu ia bawa. Air matanya akhirnya tumpah. Ini bukan pernikahan yang kuimpikan. Bukan cinta yang kudamba. Ini hanya perjanjian. Tapi demi kalian, Ibu, Adi, aku rela. Aku harus kuat. Di luar kamar, terdengar langkah kaki Malik yang menjauh. Rumah besar itu sunyi, tapi dalam hati Ratih, badai baru saja dimulai. Ranjang itu begitu luas, seakan sengaja diciptakan untuk menegaskan betapa kecilnya Ratih di dalam rumah megah itu. Spray putih berkilau, bantal empuk bertumpuk, dan tirai panjang menjuntai dari langit-langit tinggi. Semua tampak mewah, indah, tetapi dingin. Terlalu dingin untuk sebuah malam yang seharusnya penuh kehangatan. Ratih duduk di tepi ranjang dengan tubuh kaku. Jemarinya meremas kain piyama sederhana yang dipinjamkan pelayan rumah itu. Rambutnya dibiarkan terurai, wajahnya pucat diterpa cahaya lampu yang temaram. Di hatinya, ada gelombang yang saling bertabrakan, gugup, takut, sedih, dan asing. Pintu kamar berderit pelan. Malik masuk dengan langkah tenang, tubuh tegapnya tegak lurus seakan setiap gerakan sudah diukur. Ia hanya mengenakan kaos hitam tipis dan celana panjang santai. Meski sederhana, aura wibawanya tetap kuat. Ratih buru-buru menundukkan kepala, seolah tatapan mata pria itu bisa menelanjanginya tanpa ampun. Suara pintu ditutup terdengar jelas, diikuti keheningan panjang yang membuat napas Ratih tercekat. Malik tidak langsung mendekat. Ia berjalan ke meja kecil di sudut kamar, menuang segelas air, meminumnya, lalu baru menoleh pada Ratih. Kau boleh tidur di sisi kiri, ucapnya tenang, dingin, seolah sedang memberi instruksi kerja. Ratih mengangguk pelan, suaranya hampir tak terdengar. Iya, Tuan. Ia berbaring kaku di sisi ranjang, punggungnya menempel pada kasur lembut yang terasa asing. Malik duduk sebentar di tepi ranjang, membuka jam tangannya, lalu ikut merebahkan tubuh di sisi lain. Jarak mereka mungkin hanya 1 lengan, tetapi terasa seperti jurang yang tak bisa diseberangi. Ratih menatap langit-langit. Ukiran kayu indah menghiasi bagian atas kamar, lampu gantung kristal tergantung anggun, namun tak ada satupun yang mampu menenangkan hatinya. Yang ia rasakan hanya kesepian. Suara detak jam terdengar jelas di ruangan besar itu. Tik-tak, tik-tak. Seolah waktu sengaja memperlambat langkahnya untuk menyiksa Ratih yang terjaga penuh kegelisahan. Dalam hatinya, ia bertanya, beginikah malam pengantin? Malam yang sering kuceritakan pada diri sendiri sejak kecil, yang kubayangkan akan penuh senyum, doa, dan pelukan hangat? Mengapa kini aku justru merasa seperti boneka yang diletakkan di tempat yang bukan milikku? Ratih ingin menangis, tapi ia tahan. Matanya terasa panas, dadanya sesak. Ia membalikkan tubuh, menghadap ke sisi ranjang, membelakangi Malik. Tiba-tiba suara berat Malik memecah kesunyian.
Kau tidak perlu takut. Ratih terdiam. Ia tidak yakin harus menjawab atau hanya mendengarkan. Malik melanjutkan dengan nada datar. Aku tidak akan menyentuhmu. Ingat, ini pernikahan berdasarkan kesepakatan. Tidak ada yang lebih dari itu. Kau hanya perlu menjadi pendampingku di mata orang lain. Ratih memejamkan mata erat-erat. Kata-kata itu, meski menenangkan di satu sisi, terasa seperti pisau yang menusuk. Kalimat itu menegaskan bahwa dirinya bukanlah istri yang dicintai, hanya sekadar simbol, hanya bagian dari citra. Air mata akhirnya lolos juga dari sudut matanya, membasahi bantal. Ia menekap mulutnya dengan tangan, berusaha menahan suara agar tangisnya tidak terdengar. Namun tubuhnya bergetar pelan, mengkhianati hatinya yang terluka. Malik menoleh sebentar, melihat punggung Ratih yang gemetar. Ia terdiam, seakan hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya menghela napas panjang dan menutup mata. Waktu berjalan. Malik akhirnya tertidur dengan napas teratur. Tapi Ratih tetap terjaga. Bayangan wajah ibunya muncul di benaknya. Ibu yang menahan tangis ketika melepasnya pergi ke negeri jauh. Ia teringat adik bungsunya, Adi, yang masih bersekolah dan sering menulis surat penuh kerinduan. Dengan tangan bergetar, Ratih meraih tas kecil di sisi ranjang, mengeluarkan foto keluarga yang selalu ia bawa. Ia menatap foto itu dalam cahaya redup. Air matanya jatuh mengenai kaca bingkai foto, membuat wajah-wajah tercinta di sana tampak buram. Ibu, Adi, aku rela jalani ini semua demi kalian, bisiknya lirih, nyaris seperti doa. Tapi, apakah aku kuat? Suara hatinya hanya bergema di ruang kosong itu, tanpa jawaban. Tirai panjang di jendela bergoyang tertiup angin malam. Dari kejauhan terdengar samar bunyi kendaraan di jalanan kota, tanda bahwa dunia di luar sana terus bergerak. Namun di dalam kamar itu, waktu seolah membeku, menahan Ratih dalam kesepian yang pekat. Akhirnya, menjelang dini hari, tubuhnya yang lelah karena tangis tertidur juga. Matanya masih basah, napasnya tersengal. Ia terlelap dengan posisi meringkuk, seakan berusaha melindungi dirinya sendiri dari dunia yang terlalu kejam. Malam pengantin mereka berakhir tanpa senyuman, tanpa sentuhan, hanya dua tubuh asing di ranjang yang sama, terikat oleh ikatan yang lebih mirip kontrak daripada cinta. Dan Ratih sadar, esok hari ia harus belajar memainkan peran barunya, menjadi istri yang hanya terlihat sempurna di mata dunia, meski hatinya hancur perlahan di dalam. Hari-hari pertama setelah pernikahan berjalan bagai mimpi yang asing bagi Ratih. Ia tidak lagi mengenakan seragam pembantu, melainkan gaun-gaun indah yang disiapkan untuknya. Namun, pakaian mewah itu justru membuatnya merasa terikat, seakan ia dipaksa menjadi orang lain. Omar, pria yang kini sah menjadi suaminya, menjalani hidup dengan ritme berbeda. Ia bangun pagi bukan untuk menyapu halaman atau memasak sarapan, melainkan langsung menerima panggilan bisnis dari telepon genggamnya yang selalu berdering. Sarapannya bukan nasi hangat dengan sayur lodeh sederhana, melainkan roti gandum, daging asap, keju, dan segelas jus segar yang selalu tersedia di meja makan panjang. Ratih, yang sejak kecil terbiasa dengan lauk pauk sederhana, hanya mampu menatap bingung. Lidahnya kaku saat mencoba menggigit keju lembut yang rasanya asing. Ia terbatuk pelan, membuat Omar menoleh sekilas. "Kau tidak suka?" tanya Omar datar. Ratih tersipu. Ia buru-buru menunduk. "Maaf, saya hanya tidak terbiasa, Tuan." Omar menghela napas singkat, lalu memanggil pelayan. "Pastikan ada menu nasi untuknya mulai besok." Ratih terkejut, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada rasa lega, tapi juga kikuk. Ia tidak tahu apakah Omar melakukannya karena peduli, atau sekadar menjaga agar dirinya tidak tampak canggung di depan orang lain. Namun perbedaan bukan hanya soal makanan. Bahasa pun menjadi tembok tinggi yang sering membuat Ratih tersandung. Suatu siang,
Omar meminta Ratih menemaninya ke sebuah acara pertemuan bisnis. Ia diminta duduk anggun di sampingnya, hanya tersenyum dan menjaga sikap. Di ruangan penuh orang asing itu, Ratih mendengar percakapan dalam bahasa yang hanya ia pahami sepotong-sepotong. Setiap tawa, setiap istilah asing, membuatnya semakin merasa terisolasi. Ada saat ketika salah satu tamu menoleh padanya dan berkata sesuatu dengan ramah. Ratih hanya bisa tersenyum kaku, tak mengerti maksudnya. Omar, yang melihat itu, segera menyela dengan bahasa mereka dan mengalihkan pembicaraan. Sepulangnya, di mobil, Ratih memberanikan diri berkata, "Maafkan saya kalau membuat Tuan malu tadi. Saya tidak mengerti apa yang mereka katakan." Omar menoleh sekilas, lalu menatap jalan lagi. "Kau harus belajar bahasa mereka. Mulai besok aku akan sediakan guru untukmu. Aku tidak bisa terus menutupimu dengan alasan ketidaktahuan." Kalimat itu menusuk hati Ratih. Ia ingin berkata bahwa ia memang hanya gadis desa, bahwa ia datang ke negeri ini untuk bekerja, bukan untuk berpura-pura menjadi bagian dari kalangan elit. Namun lidahnya keluh. Ia hanya menggenggam ujung gaunnya erat-erat, menahan perasaan terhina yang merayap pelan. Konflik kecil juga muncul di rumah. Omar terbiasa dengan aturan ketat. Jam makan harus tepat, perabotan harus ditempatkan di posisi tertentu, bahkan cara menyajikan teh pun ada tata caranya. Bagi Ratih, semua itu terasa berlebihan. Suatu sore, Ratih mencoba membuat teh ala Indonesia dengan gula yang cukup manis, berharap bisa berbagi sedikit rasa kampung halamannya. Ia membawa secangkir teh ke ruang kerja Omar. "Ini, saya buatkan teh untuk Tuan," ucapnya hati-hati. Omar menerima, menyesap sedikit, lalu menatap Ratih. "Terlalu manis. Aku tidak terbiasa dengan ini." Ratih tersenyum kaku, berusaha menutupi rasa malu. "Maaf, di kampung saya, teh memang manis, Tuan. Itu sudah jadi kebiasaan." "Ratih," Omar menatapnya dalam, "di sini, kau harus belajar menyesuaikan. Jika kau ingin bertahan, tinggalkan kebiasaan kecil yang tidak perlu." Ratih menunduk. Perkataan itu terdengar seperti cambuk. Bagi Omar mungkin hanya hal sepele. Tetapi bagi Ratih, teh manis adalah kenangan rumah, hangatnya keluarga, tawa adiknya. Kini bahkan hal sekecil itu pun terasa direnggut darinya. Malamnya, Ratih menangis diam-diam di kamar. Ia merasa seakan dirinya sedang dipaksa masuk ke dunia yang bukan miliknya, memakai pakaian yang bukan miliknya, bahkan meminum teh dengan rasa yang bukan miliknya. "Ya Allah," Ratih berdoa lirih. "Apakah aku mampu menjalani ini setahun penuh? Mengapa dinding budaya ini terasa begitu tinggi? Aku hanya ingin bertahan, demi ibu, demi Adi." Di luar, Omar berdiri sebentar di ambang pintu. Ia melihat sekilas Ratih terisak, namun ia tidak masuk. Ia hanya menghela napas panjang, lalu melangkah pergi. Bagi Omar, semua ini hanyalah kesepakatan bisnis yang harus dijaga citranya. Tapi bagi Ratih, ini adalah pergulatan jiwa. Ia hidup di antara dua dunia yang berbeda. Dunia sederhananya yang penuh kasih, dan dunia mewah Omar yang kaku, dingin, dan penuh aturan. Dan semakin lama, ia merasa terjepit di tengah-tengah, tanpa tahu harus berpihak kemana. Hari-hari pernikahan Ratih berjalan seperti berada di dalam sebuah drama yang bukan miliknya. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa dirinya kini tinggal di sebuah rumah megah dengan segala fasilitas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua itu, Ratih mulai menyadari sesuatu yang perlahan membuat dadanya sesak. Omar ternyata masih hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Di ruang kerja Omar yang jarang ia masuki, Ratih suatu hari melihat sebuah bingkai foto terbalik di atas meja. Rasa penasaran mendorongnya untuk menyentuhnya. Saat ia membalik foto itu, terlihat seorang wanita cantik berkulit sawo matang dengan gaun putih elegan, tersenyum lepas di samping Omar.
Tatapan Omar di foto itu begitu berbeda. Hangat, penuh cinta, bukan tatapan dingin seperti yang selama ini Ratih terima. Ratih buru-buru meletakkan kembali foto itu ketika mendengar suara langkah Omar dari arah pintu. Omar masuk, membawa tumpukan dokumen. Matanya langsung jatuh ke bingkai foto yang kini tak lagi dalam posisi semula. Wajahnya berubah kaku, lalu ia melirik Ratih dengan tatapan tajam. "Kau tidak seharusnya menyentuh apapun di ruangan ini." Suaranya berat, penuh tekanan. Ratih menunduk, bibirnya bergetar. Maaf, aku hanya ingin membersihkan meja. Aku tidak bermaksud." Omar menghela napas panjang, lalu mengambil foto itu dan memasukkannya ke dalam laci terkunci. "Dia bukan urusanmu." Kalimat itu menusuk hati Ratih. Ia tahu betul siapa wanita itu, istri lama Omar, yang konon meninggalkannya demi pria lain. Gosip itu pernah ia dengar dari para pelayan yang suka berbisik-bisik di dapur. Namun melihat bagaimana Omar masih menyimpan fotonya dengan begitu hati-hati, Ratih sadar bahwa luka itu belum benar-benar sembuh. Sejak saat itu, Ratih semakin paham akan perannya. Ia hanyalah tameng bagi Omar. Semacam simbol agar dunia luar percaya bahwa pria itu sudah move on, bahwa ia mampu berdiri tegak meski dikhianati. Pernikahan mereka hanyalah topeng rapi yang menutupi kehancuran batin Omar. Namun, topeng itu terasa semakin menyesakkan bagi Ratih. Setiap kali mereka harus menghadiri jamuan bisnis atau acara sosial, Omar selalu menggenggam tangannya di depan umum, memperkenalkan Ratih dengan senyum percaya diri. Semua orang memuji, "Istrimu cantik dan anggun, Omar. Kau beruntung." Dan Ratih hanya bisa menunduk, memainkan perannya sebagai istri yang penuh kebahagiaan. Tapi begitu pintu rumah tertutup, genggaman itu menghilang. Senyum itu pudar. Omar kembali menjadi sosok asing yang penuh dinding. Malam-malam Ratih semakin sunyi. Ia sering terjaga, duduk di tepi ranjang, menatap punggung Omar yang tertidur membelakanginya. Kadang terdengar Omar bergumam dalam tidur, menyebut nama wanita itu. Ratih menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia ingin berteriak, ingin menanyakan mengapa dirinya harus dijadikan pengganti bayangan, tapi ia tak punya hak. Kontrak yang mereka tanda tangani jelas menyatakan, tidak ada ikatan hati, tidak ada kewajiban cinta. Namun, Ratih tetaplah manusia dengan perasaan. Semakin hari, ia merasa terjebak di antara kenyataan pahit dan kerinduan akan kasih sayang yang tulus. Ia merindukan pelukan hangat, perhatian kecil, sekadar tatapan penuh arti, hal-hal sederhana yang dulu ia bayangkan tentang pernikahan. Suatu sore, ketika Ratih sedang duduk di taman rumah, seorang pelayan tua bernama Aisyah mendekat. Wanita itu sudah lama bekerja untuk keluarga Omar, bahkan sejak Omar masih kecil. "Jangan terlalu berharap, anakku," bisik Aisyah lembut, sambil menuangkan teh ke cangkir Ratih. Tuan muda itu pernah mencintai dengan seluruh jiwanya. Tapi luka pengkhianatan itu membunuh separuh hatinya. "Kau hanyalah penawar luka sementara." Ratih terdiam. Kata-kata itu menyayat perasaannya, sekaligus meneguhkan apa yang sudah ia ketahui. Ia hanyalah bayangan, bukan nyata. Namun dalam hati kecilnya, Ratih mulai bertanya-tanya, apakah mungkin seorang perempuan biasa sepertinya bisa menembus dinding dingin yang Omar bangun di sekeliling hatinya? Atau justru ia akan hancur lebih dulu, terjebak dalam peran sebagai boneka tanpa cinta? Dan malam itu, saat Ratih kembali berbaring di ranjang megah tanpa kehangatan, ia sadar satu hal, pernikahan ini bukan hanya kontrak di atas kertas. Ini adalah ujian antara dirinya yang mencari arti keberadaan dan seorang pria yang masih memburu bayangan masa lalunya. Hari itu, hujan deras mengguyur Riyadh. Angin gurun yang biasanya kering dan panas, kini berganti dingin menusuk tulang. Ratih bergegas masuk ke kamar Omar sambil membawa nampan berisi semangkuk sup hangat dan segelas air putih. Sejak pagi Omar terbaring dengan demam tinggi,
wajahnya pucat dan napasnya berat. Biasanya, Omar selalu menolak bantuan siapapun kecuali pelayan pribadinya. Ia dikenal mandiri, keras, bahkan seringkali dingin. Namun entah mengapa, Ratih tetap memilih masuk, menyingkirkan gengsi dan aturan tak tertulis di antara mereka. "Minum dulu, nanti bisa minum obat," ucap Ratih lembut, meletakkan nampan di meja kecil di samping ranjang. Omar membuka matanya setengah, menatap Ratih dengan bingung. "Kau tidak perlu repot. Aku bisa mengurus diriku sendiri," suaranya serak. Ratih tersenyum samar. "Kalau kau bisa mengurus diri sendiri, kenapa sejak tadi tidak makan apapun?" Omar terdiam. Biasanya, ia akan langsung menolak, tapi kali ini ia hanya membiarkan Ratih menyendokkan sup dan meniup perlahan sebelum menyuapkannya. Ada perasaan asing yang menyusup ke dalam dirinya. Sebuah kehangatan yang sudah lama hilang semenjak pernikahan pertamanya berantakan. Malam itu, setelah suhu tubuh Omar mulai turun, Ratih duduk di kursi dekat ranjang sambil memegang laptop. Ia sengaja menunggu kalau Omar butuh sesuatu. Di layar laptopnya terbuka file-file penting milik Omar yang sebelumnya ia titipkan untuk dibereskan. "Apa yang kau lakukan?" tanya Omar dengan suara masih lemah. "Memeriksa dokumen perusahaanmu. Ada laporan keuangan yang salah input, aku perbaiki sebelum auditor menemukannya," jawab Ratih tanpa menoleh, jemarinya sibuk mengetik. Omar memandanginya lama. Tak biasanya ada seorang istri, apalagi istri kontrak, yang peduli dengan bisnisnya. Kebanyakan hanya menikmati kemewahan, membeli perhiasan, atau berbelanja tanpa batas. Ratih berbeda. Ia peduli pada hal-hal kecil yang justru sangat penting. Beberapa hari berlalu, kesehatan Omar membaik. Suatu sore, ia memutuskan menemani Ratih duduk di taman belakang. Taman itu indah, dengan air mancur kecil dan bunga yang mekar di antara bebatuan. Omar jarang duduk di sana sebelumnya, tapi kini ia merasa ingin berbicara. "Kenapa kau melakukan semua itu?" "Merawatku, memperbaiki dokumenku. Padahal kau tahu, kontrak kita hanya sementara," Omar akhirnya bertanya. Ratih terdiam sebentar, lalu menatapnya dengan mata yang jernih. "Aku melakukannya bukan karena kontrak. Aku melakukannya karena kau suamiku, setidaknya untuk saat ini. Dan aku tidak bisa berpura-pura seolah-olah aku hanya boneka yang kau beli." Kata-kata itu menghantam Omar lebih keras dari yang ia duga. Ia menunduk, merasakan hatinya yang dingin perlahan mencair. Ada sesuatu dalam sikap Ratih yang mengingatkannya pada kehangatan yang pernah ia lupakan, kehangatan rumah tangga yang sejati. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terlihat. Omar yang biasanya dingin, kini sering mengajak Ratih berbincang saat makan malam. Ia bahkan mulai bertanya tentang keluarganya di Indonesia. Ratih menceritakan dengan penuh semangat tentang ibunya yang sakit-sakitan, adiknya yang masih sekolah, dan sawah kecil peninggalan ayahnya. "Jadi, alasanmu menerima kontrak ini hanya untuk mereka?" tanya Omar. Ratih mengangguk pelan. "Ya, kalau bukan demi mereka, mungkin aku sudah menolak sejak awal. Tapi aku tidak menyesal. Hidup ini memang penuh pilihan sulit. Aku hanya berusaha bertahan." Omar terdiam lama. Dalam hatinya, ia merasa bersalah. Selama ini ia mengira Ratih hanya oportunis, perempuan miskin yang mencari jalan pintas lewat pernikahan. Nyatanya, ia salah besar. Ratih adalah perempuan yang penuh pengorbanan, yang rela menanggung rasa sakit demi keluarganya. Malam itu, ketika Ratih sudah tertidur di ranjang yang sama namun tetap berjarak, Omar hanya bisa menatapnya dalam diam. Ia teringat kembali pada kontrak dingin yang mereka tanda tangani. Dulu, ia merasa kontrak itu adalah pelindungnya dari rasa sakit hati yang pernah dialami. Tapi kini, ia justru merasa kontrak itu mulai menjadi penjara. Hatinya yang beku perlahan mulai luluh, seakan ada celah kecil yang dibuka oleh ketulusan Ratih.
Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, Omar mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar bisa melepaskan Ratih setelah 1 tahun berakhir? Hari itu langit Afrika mendung, seolah ikut menyimpan rahasia yang berat. Ratih duduk di ruang tamu rumah besar itu, menunggu Omar yang pulang lebih lama dari biasanya. Jam dinding berdentang lirih, membuat kegelisahannya semakin terasa. Baru saja ia hendak berdiri menuju dapur, suara pintu utama berderit terbuka. Omar masuk dengan wajah kaku, langkahnya tegas namun ada sesuatu yang berbeda. Sebuah aura tak nyaman yang membuat Ratih curiga. Di belakang Omar, seorang wanita berkulit legam dengan gaun elegan warna merah marun ikut melangkah masuk. Tubuhnya tinggi semampai, dengan sorot mata penuh percaya diri. Ratih tertegun. Wanita itu bukan sembarangan. Dari cara Omar terdiam beberapa detik saat memperkenalkannya, jelas ada sejarah panjang di antara mereka. "Ratih," ucap Omar singkat, suaranya datar. "Ini Amina." Ratih merasakan dadanya diremas. Nama itu seperti asing, namun intonasi Omar mengandung getaran yang sulit disembunyikan. Amina tersenyum sinis, lalu mengulurkan tangan seolah meremehkan. "Jadi ini, istri barumu?" Nada bicaranya penuh sindiran, matanya meneliti Ratih dari ujung kepala hingga kaki, seperti menilai sebuah barang. "Aku tak menyangka, Omar. Setelah semua yang kau lewati, kau memilih gadis asing sederhana seperti ini? Apa dia sekadar pelengkap kontrakmu?" Ratih tersentak. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Omar tampak ingin bicara, tetapi suaranya tercekat. Amina melangkah mendekat, aroma parfumnya memenuhi ruangan. "Aku tahu kau belum bisa melupakanku," bisik Amina, sengaja mengabaikan keberadaan Ratih. "Aku kembali, Omar. Dan aku akan membawamu kembali." Ratih berusaha berdiri tegak. Hatinya bergolak antara marah, cemburu, dan rasa tak berharga. Malam itu, ketika Amina akhirnya pergi dengan langkah angkuh, Ratih masuk ke kamar dan menangis dalam diam. Di balik pintu, Omar mengetuk perlahan, namun Ratih tak ingin menjawab. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Amina sering muncul, entah di kantor Omar, di acara bisnis, bahkan terkadang sengaja menelpon Omar larut malam. Ratih mendengarnya, dan setiap kali itu pula hatinya runtuh sedikit demi sedikit. Ia merasa seperti bayangan tak berguna, hanya perisai tipuan untuk Omar agar tampak sudah melupakan masa lalunya. Di satu titik, Ratih mulai berpikir untuk menyerah. "Mungkin aku memang hanya istri kontrak, bukan?" bisiknya pada diri sendiri, tatkala memandang keluar jendela, melihat langit Afrika yang luas namun terasa menyesakan. Ia menulis surat pendek, hendak meninggalkan rumah itu, melepaskan semua beban dan kepura-puraan. Namun, sebelum langkah itu benar-benar diambil, Omar masuk ke kamar. Ia menemukan surat di meja, lalu menatap Ratih dengan wajah terguncang. "Kau mau pergi?" Suaranya nyaris tak terdengar. Ratih menunduk, air matanya mengalir. Aku tak ingin menjadi bayangan di hidupmu. Jika hatimu masih ada pada dia, aku tak berhak berada di sini." Omar menahan napas, lalu berjalan mendekat. Tatapannya kali ini penuh pergolakan batin. "Ratih, kau tidak tahu betapa aku berusaha keras menahan diriku agar tidak jatuh lagi ke dalam jebakan Amina. Dia adalah masa laluku. Kau adalah satu-satunya yang membuatku bertahan di masa kini." Ratih tersentak. Kata-kata itu bagaikan cahaya kecil di tengah gulita. Tetapi bayangan Amina tetap menghantui. Ratih sadar, godaan dari luar bukan sekadar ujian, melainkan penentu. Apakah kontrak ini akan tetap menjadi sandiwara, atau berubah menjadi kenyataan yang tulus? Hari itu, pesta besar diadakan oleh salah satu rekan bisnis Omar di Addis Ababa. Gedung hotel berbintang itu dipenuhi pria dan wanita berkelas, dengan pakaian elegan dan bahasa tubuh yang penuh gengsi.
Ratih yang datang mendampingi Omar merasa tubuhnya begitu kaku, meski ia berusaha tersenyum. Semua berjalan biasa hingga seorang wanita anggun dengan gaun berkilauan datang menghampiri. Wajahnya cantik, senyum sinisnya menusuk, dan tatapannya langsung terarah ke Ratih. "Jadi ini pengganti yang kau pilih, Omar?" ucapnya dalam bahasa Inggris dengan nada merendahkan. Perempuan asing dari negeri jauh, sekadar istri kontrak murahan. Ruangan seolah membeku. Beberapa tamu menoleh, menunggu bagaimana Omar merespons. Ratih hanya bisa menunduk, dadanya bergemuruh. Ia ingin pergi, ingin hilang dari tatapan-tatapan penuh ejekan itu. Namun yang tak pernah ia duga, Omar berdiri tegak di sisinya. Suaranya lantang, penuh wibawa. "Cukup, Aisyah. Hargai tamuku, hargai istriku. Ia lebih berharga dari siapapun yang pernah ada dalam hidupku." Semua orang terdiam. Kata istriku yang keluar dari mulut Omar membuat Ratih terkejut sekaligus terenyuh. Aisyah terdiam sejenak, lalu mendengus dengan senyum penuh amarah sebelum pergi meninggalkan kerumunan. Ratih menahan air mata. Dalam kontrak mereka, Omar tidak pernah diwajibkan membela atau menunjukkan kasih sayang di depan umum. Ia hanya perlu menjalankan peran agar terlihat wajar. Tapi tadi, Omar melangkah melampaui kesepakatan itu. Malam itu, setelah pesta usai, Ratih duduk di balkon kamar hotel. Angin dingin menyapu wajahnya, sementara hatinya hangat bercampur gundah. "Omar." Ia memberanikan diri berbicara saat lelaki itu duduk di sampingnya. "Mengapa kau membelaku tadi? Itu tidak ada dalam kontrak kita." Omar menatap Ratih lama, seolah mencari jawaban dalam sorot matanya sendiri. "Karena aku tak tahan melihatmu direndahkan. Kontrak atau tidak, kau tetap istriku." Jawaban itu membuat Ratih terdiam. Ia tahu batas peran mereka sudah mulai kabur. Kesepakatan yang awalnya dingin kini retak, digantikan sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan, perasaan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan suasana berbeda. Omar menjadi lebih hangat, tidak lagi sekadar memberi perintah atau menjaga jarak. Ia mulai bertanya tentang masa lalu Ratih, tentang keluarganya di Jawa, bahkan tentang makanan kesukaannya. Namun, di balik semua itu, bayangan kontrak yang akan segera berakhir menghantui. Ratih sering terbangun di malam hari, memandangi wajah Omar yang tertidur lelap di sisinya. Ia takut saat semuanya berakhir, ia hanya akan dianggap bagian dari masa lalu. Suatu sore, Omar pulang lebih awal. Ia mendapati Ratih sedang menyiapkan teh hangat dan roti. Pemandangan sederhana itu membuatnya terhanyut, seakan ada kedamaian yang selama ini hilang dari hidupnya. "Ratih," katanya lirih, "apa kau pernah menyesal datang ke sini? Menjadi bagian dari hidupku?" Ratih menunduk, menimbang jawabannya. "Awalnya iya. Aku merasa hanya boneka kontrak. Tapi, sekarang aku bingung, Omar, karena hatiku sudah tidak bisa bohong." Omar terdiam. Ia menatap Ratih lama, hingga akhirnya mendekat dan menggenggam tangannya. "Aku juga bingung, Ratih. Kontrak kita hampir berakhir. Tapi aku tak ingin kau pergi." Kata-kata itu menghantam Ratih seperti badai. Ia ingin percaya, tapi juga takut. Takut kalau semua ini hanya bagian dari drama yang akan berakhir sesuai perjanjian. Malam itu, Ratih menuliskan kegelisahannya dalam buku kecil. "Andai ini cinta sungguhan, aku ingin tetap tinggal. Tapi bila hanya sandiwara, biarlah aku pulang sebelum hatiku hancur sepenuhnya." Hari terakhir kontrak itu akhirnya tiba. Seharusnya, hari ini menjadi momen perpisahan antara Ratih dan Omar. Ratih sudah menyiapkan hati untuk menerima kenyataan. Ia tidak ingin memaksa, meski jauh di lubuk hatinya, ia berharap Omar akan menahannya. Pagi itu, Ratih berjalan keluar dari kamar dengan wajah tenang.
Ia sudah mengemasi sebagian barang-barangnya. Hatinya sedikit bergetar ketika melihat Omar duduk di ruang kerja dengan setumpuk dokumen di meja. Salah satunya adalah salinan kontrak pernikahan mereka. Omar menatap Ratih lama, seolah ingin mengingat setiap detail wajahnya. "Hari ini, kontrak kita berakhir," ucapnya lirih. Ratih menunduk, menahan perasaan. "Terima kasih, Omar. Terima kasih sudah menepati janji. Sudah melindungi dan menerima aku, meski hanya sebagai istri kontrak." Omar berdiri, lalu berjalan mendekat. Tangannya menggenggam kontrak itu, dan dengan sekali gerakan, ia merobeknya di depan Ratih. Sobekan kertas itu jatuh bertebaran di lantai. Ratih terkejut, matanya membesar. "Omar, apa yang kau lakukan?" Dengan suara bergetar namun tegas, Omar berkata, "Karena aku tidak butuh lagi kontrak untuk mengikatmu. Aku hanya butuh hatimu. Ratih, sejak kau datang ke hidupku, semuanya berubah. Kau bukan sekadar istri kontrak. Kau adalah wanita yang aku butuhkan, wanita yang membuatku percaya lagi pada cinta." Air mata Ratih menetes, bukan karena sedih, melainkan bahagia. Omar berlutut di hadapannya, mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari saku jasnya. "Maukah kau menikah denganku? Bukan karena kontrak, bukan karena harta, tapi karena cinta." Ratih menutup mulutnya, menahan isak. Dunia seakan berhenti sejenak. Semua luka, hinaan, dan perjuangan yang ia lalui terbayar oleh satu kalimat itu. Ia mengangguk sambil tersenyum di balik air matanya. "Ya, Omar, aku mau, kali ini sebagai istrimu yang sesungguhnya." Omar bangkit dan memeluk Ratih erat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehangatan yang murni, tanpa syarat. Beberapa bulan kemudian, mereka menggelar pernikahan yang sederhana namun penuh makna. Tidak ada gemerlap pesta mewah seperti dulu, tetapi ada doa tulus dari orang-orang terdekat. Ratih mengenakan kebaya putih dengan jilbab anggun, sementara Omar berdiri di sampingnya dengan wajah penuh bangga. Mantan kekasih Omar yang dulu meremehkan Ratih tak lagi muncul. Segala hinaan bahwa Ratih hanyalah istri kontrak murahan, kini terbantahkan dengan kenyataan. Ratih dicintai bukan karena status, melainkan karena ketulusan hatinya. Di akhir acara, Omar menggenggam tangan Ratih sambil berbisik, "Hari ini aku merasa menjadi pria paling beruntung. Terima kasih karena sudah membuatku percaya bahwa cinta sejati itu ada." Ratih tersenyum, menatap ke langit biru yang cerah. Hatinya berbisik, inilah takdir yang ia cari. Dari istri kontrak yang asing di negeri jauh, kini menjadi istri sejati yang dicintai tanpa syarat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa pulang, bukan ke sebuah tempat, melainkan ke hati seseorang yang benar-benar menerimanya.